Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang mengikuti SP Perbaikan Nilai mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional, perlu saya antarkan, tadi sudah saya kirimkan slide, ada beberapa poin. Saya perlu antarkan bahwa mungkin ada mahasiswa yang mau perbaiki nilai D atau C dan sebagainya. Saya antarkan sedikit bahwa hukum ekonomi internasional merupakan action internasional. Ada dua hukum. Pertama, hukum internasional, kemudian ada hukum ekonomi internasional. Perbedaan ini sangat mendasar. Pertama, hukum ekonomi internasional adalah terikat dengan sumber dari perjanjian. Ingat nih, sumber dari perjanjian. Kemudian hukum internasional adalah salah satu sumber adalah kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu menjadi satu acuan sumber untuk dijadikan pedoman hukum-hukum internasional. Bicara soal ekonomi internasional, tentu bicara soal produksi, bicara perniagaan atau perdagangan, bicara soal angkutan, bicara soal insurans, bicara soal penyelesaian, bicara soal organisasi penyelesaian berbagai organisasi. Katakanlah misalnya yang lebih populer adalah arbitrase. Arbitrase penyelesaian di luar pengadilan, yang intinya perbedaan dari pengadilan adalah sepakatnya para pihak untuk menggunakan satu organisasi yang bisa menyelesaikan perkara ini. Perkara ini disepakati, kemudian hasilnya adalah final dan mengikat. Artinya tidak ada langkah-langkah lain lagi untuk dilakukan upaya-upaya hukum, terkecuali hal-hal tertentu dalam mekanisme yang tidak dilalui dan sebagainya. Maka untuk itu kami sampaikan bahwa inilah salah satu sumber hukum, dan objek adalah publik atau manusia yang sifatnya bicara soal ekspor, bicara soal impor, dan ini akan berlaku antara person dari wilayah suatu negara, kemudian G2G antar negara ke negara, antar organisasi perdagangan dengan organisasi perdagangan, kemudian dia bisa melakukan antar negara dan banyak negara, atau disebut dengan bilateral dan atau multilateral. Hal seperti ini banyak terjadi setelah fase-fase setelah Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua, sehingga kekacauan ataupun rumitnya permasalahan perdagangan internasional antara Eropa, Amerika maupun Asia, sehingga ketidakpercayaan antar negara ini untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Maka perkembangan inilah beberapa negara untuk inisiator untuk membuat satu organisasi melalui PBB. PBB ada beberapa organisasi juga menyangkut soal ekspor, jasa, kemudian seperti misalnya travel check, check up, berobat ke luar negeri, kemudian pengiriman jasa-jasa tenaga kerja, kemudian angkutan, transportasi, dan tenaga kerja. Hal seperti ini banyak terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain. Misalnya beberapa waktu yang lalu antar pemerintah Amerika dan Indonesia zaman SBY, kontrak yang disepakati SBY itu menyangkut PT Freeport Amerika, tambang emas, sehingga ini mengikatkan diri antar dua negara bagaimana limitnya, bagaimana penghasilnya, bagaimana pajaknya, bagaimana risikonya, bagaimana pemilihan tenaga kerjanya, dan bagaimana pengangkutannya, bagaimana insurannya, itu disepakati dalam antar negara. Demikian juga tenaga-tenaga ahli yang di dalamnya tentu diekspor
diimpor dari Amerika, atau ahli-ahli pertambangan dan sebagainya. Tentu juga mekanisme tentang ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa sehingga hukum inilah yang mengikat di dalam sengketa-sengketa itu jika di kemudian hari terjadi suatu masalah yang dihadapi oleh para pihak. Dan demikian juga pengiriman barang, bicara juga soal quality, bicara soal quantity, bicara soal volume, bicara soal lamanya perjalanan ekspor, bicara soal jaminan, bicara soal hal-hal yang menyangkut soal merek, menyangkut soal property right dan sebagainya. Itu diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional, sehingga hal seperti ini menjadi jaminan untuk bersengketa di beberapa negara misalnya. Kemudian kita lihat akhir-akhir ini Cina membawa tenaga kerjanya berbagai sektor jasa di Indonesia misalnya. Katakanlah saya tahu persis karena salah satu pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara PLTU misalnya, saya lawyer dari Cina misalnya, ada kasus bermasalah di Indonesia. Misalnya hari itu PT Riban di Indonesia yang dipekerjakan di Pekanbaru, jadi masalah menyangkut soal undang-undang perburuhan Indonesia yang tidak memiliki kitas, kemudian dan lain-lain. Sehingga pihak imigrasi dan pihak tenaga kerja Indonesia mengklaim bahwa itu ada jadi persoalan. Sementara pihak Cina yang mendatangkan tenaga kerjanya bahwa itu adalah bidang checking quality engine. Artinya ini adalah tes kualifikasi, tes kualitas sesuai dengan perjanjian bahwa kemampuan mesin yang dipasang itu harus dites oleh bidang-bidang ahlinya. Sehingga berbagai alasan dan sebagainya menjadi sesuatu yang dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu antara G dengan G to G atau negara. Hal seperti inilah yang berlaku di negara-negara lain. Sehingga negara-negara yang lebih modern lebih mudah diselesaikan daripada negara-negara yang berkembang. Artinya dia menjadi objek proyek-proyek itu sehingga dia selalu mengalah dalam satu perimbangan proses dari proses hukum itu sendiri. Kenapa? Ketergantungan permodalan dan ketergantungan ketenagakerjaan. Katakanlah misalnya juga PT Caltex yang sejak puluhan tahun yang lalu dikontrak di Indonesia. Salah satu objeknya adalah di Riau, di Duri, di Minas, dan di Dumai, dan beberapa lokasi-lokasi lain menjadi sumber bor yang ada, sehingga Indonesia menjadi sumber penghasilan dulu adalah 60% APBN diambil dari Riau. Hari ini tinggal 40% produksi minyak yang ada di Indonesia. Inilah salah satu misalnya penyelesaian sengketa menyangkut juga aset-aset dan ketenagakerjaan dan sebagainya. Demikian juga masalah pasar dunia. Kita di Riau adalah memiliki PT Sinarmas pengekspor palap, kertas, dan saya juga menjadi lawyer di perusahaan itu dulu. Tahu kita misalnya perusahaan Korea mengklaim adanya beberapa permasalahan yang menurunkan harga nilai palap atau kertas indah kiat yang ada di dunia, Korea dan beberapa negara lain, sehingga menjadi sengketa. Tahun 2004 kita lihat juga permasalahan yang besar, sehingga juga bisa diselesaikan dengan baik. Ini salah satu contoh permasalahan dibicarakan di dalam ekonomi internasional. Jadi ekonomi internasional yang sangat luas sekali, menyangkut berbagai persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan undang-undang, dan itu keberadaan arbitrase, keberadaan pemerintah yang melakukan langkah-langkah penyelesaian yang sangat diperlukan karena menyangkut kepercayaan negara-negara yang menginvest atau perusahaan-perusahaan swasta yang menginvest modalnya di negara itu, sehingga hal seperti ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Semakin banyaknya proses ekonomi, berkembang pembangunan ekonomi, semakin banyak akan persoalan yang akan diselesaikan. Dan negara-negara yang sedang berkembang, semakin banyak pemodal kepercayaan yang diinvest di negara itu, semakin banyak persoalan yang akan muncul menyangkut soal-soal penyelesaian dan sebagainya. Sehingga hal seperti ini
hukum ekonomi internasional sangat diperlukan di berbagai negara di dunia. Saya kira inilah sementara dulu pengantar dari saya, dan kita akan tambahkan nanti mata kuliah lain atau bahan-bahan lain untuk menjadi bahan Anda. Dan saya minta kepada saudara, dari acuan materi yang saya kirimkan dan video ini, Anda diminta membuat video pendek minimal 3 menit apa rangkuman yang Anda tangkap di dalam melihat materi ini dan video saya. Dan Anda silakan juga mencari bahan lain yang ada di buku-buku maupun di YouTube maupun di Google dan sebagainya. Demikianlah atas perhatian saudara, dan silakan Anda belajar ya dengan sungguh-sungguh. Semoga Anda berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.